Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Endang Madali SIMA, dosen tetap pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Matul Anwar, Banten. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, di mana dalam Hadis Tarbawi ini semua mahasiswa magister wajib untuk mengambilnya. Ada 2 SKS yang dipenuhi dalam semester ini dan juga sebanyak 16 pertemuan. Di antara dari pertemuan itu ada beberapa pembahasan mata kuliah. Ada materi pembelajaran berkaitan dengan akidah dan keimanan, Al-Quran dan hadis. Kemudian lagi metode pembelajaran, metode drill, ada metode asistensi, ada juga metode tanya jawab. Kemudian lagi dikaitkan dengan sifat kepribadian seorang pendidik. Ya, pertama, pendidik bersikap adil, pengasih dan adil, dan juga terkait masalah karakter dan sifat anak didik. Ya, anak didik diantaranya adalah sikap duduk di majelis, karakter menerima pelajaran. Hal-hal inilah yang diajarkan pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Kemudian dari hal ini kita menggunakan metode DIY terkait pertama delivery, kemudian interaktif dan asesmen. Pertama delivery, saya sebagai dosen menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa sehingga mereka benar-benar paham dari materi kuliah yang disampaikan. Yang kedua interaktif, terkait hal ini antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa banyak berdialog sehingga tujuan-tujuan daripada mata kuliah dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah asesmen penilaian. Bagaimana juga ada transfer nilai yang diberikan kepada mahasiswa sehingga memang proses perkuliahan atau pembelajaran memang pernah mereka lakukan. Kemudian ada beberapa komposisi penilaian. Yang pertama itu terkait masalah tugas wajib, tugas kelompok 30%, kemudian juga ada UTS dan UAS masing-masing 40%, sehingga semuanya menjadi sebuah keutamaan atau komposisi yang keseluruhan untuk mendapatkan nilai bagi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada video cuplikan dalam pembelajaran di kelas sebagaimana berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Ya rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ya alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-7 terkait sikap duduk di majelis dan karakter menerima pelajaran. Karena memang ilmu itu mulia, ilmu itu bercahaya, sehingga kita pun bagi yang menuntut ilmu betul-betul harus memiliki sikap yang ideal dan yang baik. Terlebih pada akhirnya dari ilmu itulah akan membentuk karakter kita. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang memang menggugah beberapa kriteria tipe dalam sistem pembelajaran. Tapi itu semuanya kita awali dengan mukadimah dari surat Muhammad pada ayat yang ke-7 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Ini berarti semakin kita giroh atau kuat untuk menuntut ilmu, maka semakin Allah cinta kepada sang yang menuntut ilmu sendiri. Semakin kita menghormati ilmu, berarti kan ada wasilah yang menyampaikan ilmu. Dalam ini adalah seorang guru, seorang dosen, atau seorang mursyid dalam kajian tasawuf, begitu. Ada beberapa tiga tipe duduk di majelis ilmu. Pertama, duduk di barisan depan. Ya, sikap ini bagaimanapun juga terpuji dan baik. Karena memang filosofinya ketika mahasiswa atau sang penuntut ilmu duduk di depan, berarti ada perhatian penuh untuk mendapatkan hal yang lebih. Ya, lebih pemahaman,
lebih pengetahuan, lebih segala-galanya. Yang kedua, duduk di belakang karena malu. Ya, bisa jadi kita maklumi orang yang punya sifat malu, tetapi di sisi lain, kalau kita sudah tahu menyikapi ini, sebenarnya tidak perlu malu dalam menuntut ilmu. Long life education dalam pendidikan seperti itu. Sepanjang hayat, sepanjang masa, tidak ada yang dapat membatasi menuntut ilmu. Jadi sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga itu berpaling dan tidak bergabung. Nah, ini yang kita hindari lah. Ya, karena memang gimana juga pasti ada responsif yang negatif gitu, ada kesan yang tidak baik. Kemudian di samping itu terkait masalah etika dan adab dalam majelis ilmu. Ya, pertama hormati guru dan ilmu. Ya, bagaimanapun juga hudurul qalb itu yang sering kita sampaikan dalam beberapa sesi mata kuliah kita, menghadirkan hati. Cara untuk mendapatkan ilmu berarti memang dari orang yang memiliki ilmu menghadirkan dirinya, hudurul qalb itu. Dan kita termasuk yang sedang menuntut ilmu, ya harus menghadirkan diri juga supaya untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Oleh karenanya hormati guru dan ilmu. Yang kedua, jaga sikap dan perilaku. Ya, di depan guru itu nggak perlu banyak bicara, nggak banyak bicara kelemahan-kelemahan guru itu sendiri. Ya, dan kita kalau berjalan di depannya kita hormati. Bahkan kalau rekan-rekan terlambat dalam kuliah masuk pun lihat kondisinya. Kalau sang guru sedang menjelaskan, ya sudah cukup masuk, kasih kode masuk selesai. Tidak perlu assalamualaikum yang keras, tidak perlu salaman, karena proses itu sedang konsen dalam transfer ilmu. Ya, dalam hal ini memang betul-betul kita harus paham betul posisi kapan kita bersalaman, kapan kita berciuman, begitu menyapa guru dengan baik, dan kapan kita memang bersungkaman dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hubungan baik. Ya, berarti di sini bersalam juga termasuk, duduk sopan, jangan mencari kesalahan guru sendiri. Oke, rekan-rekan sekalian berbahagia, biar mata kuliah kita ini hidup dan mengasihkan, ada beberapa lirik daripada sebuah film cerita yang memang kita cut sedikit terkait masalah cerita perjalanan tokoh nasional yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Silakan kita saksikan tayangan video ini. Nanti kita berharap di komentari, ya, disikapi. Ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, silakan. Ada teman Niko yang di sini akan jadi kawanan kawanan saya. Kami zaman boleh tidak disini dua untuk baik untuk pikiran-pikiran perubahan zaman ini selesai. Soal peranggaman tapi pikiran. Perkobui pikiran-pikiranmu untuk ada untuk itu. Kalau udah jalan itu, orang kita jalan buatan tipe usahakan buatan kawan. Namun tidak bisa mutlak. Orang mungkin cukup berlangsung dibutuhkan maka kamu itu membuat sembahyang. Aku beri panik sih. Mengawal atau silakan. Siapa mana yang perkumpulan di tahun itu? Ada perkumpulan belajar dari keluarga kalian. Ini kalau tidak salah, wonten aku belum tahu. Jasuli, Arudin Arudin, kamu bisa tolong aku cari tahu tentang perkumpulan itu? Mungkin terus, diminum, diminum. Pak, benar ya Pak?
Budi Utomo. Ketuanya adalah Dr. Wahidin Sridosodo, dan kebetulan di rumah ada kerabat yang dekat dengan beliau, namanya Mas Joe Sumarto. Ya, bisa sampaikan soal saya kepada dia. Insya Allah ya. Atau aku lagi. Oke. Kenapa ya? Kenapa? Pak, kenapa minum Pak? Iya ya Pak, jangan ngaji terus. Engkau ngajarin nyomong. Nah, gimana kalau Bapak cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja? Oke, sedikit ini ada hal yang menarik. Seorang ayah yang memang menginspirasi untuk anaknya sebelum tidur misalnya bercerita atau juga disuruh untuk berwudu terlebih dahulu dan berdoa. Ya, silakan rekan-rekan ada yang mengomentari biar kita runtun ini acara kuliah kita. Ya silakan, kira-kira. Ya silakan, siapa namanya? Saya Pak Dokter, baik, perkenalkan. Nama saya Martina. Oke. Saya akan mengomentari tentang video yang ditayangkan tadi. Yang pertama adalah bahwa seorang ayah itu adalah teladan buat anak-anaknya. Iya. Di dalam video tadi, bagaimana mengajarkan seorang ayah itu untuk berdoa, bercerita, kemudian menyampaikan pesan secara khusus melalui cerita. Oke. Gitu. Kemudian dari seorang ayah juga diharapkan menimbulkan kasih sayang kepada anak-anaknya, Ya. menimbulkan jiwa kepemimpinan Oke. dan ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian juga seorang ayah diharapkan juga menjadi panutan dalam mendidik anak secara iman dan akhlak. Oke. Ya silakan Begitu saja. rekan-rekan yang lain ada yang mengomentari terkait tayangan sekilas tadi. Ya, dari rekan-rekan mahasiswanya begitu. Silakan Pak Awi. Silakan. Bang Nanang. Ya, silakan. Itu menanggapi bahwa sangat luar biasa dari video yang pernah kita lihat memberikan Ya. posisinya sebelum tidur menggunakan kisah, kemudian mengarahkan tadi ada yang itu mengajar Ya. jangan ngajar di ngomong Oh. orang tua bisa menyentuh dan Ya. memberitahu bahwa perbuatan itu tidak baik Oke, ya. sebelum tidur sehingga Ya. itu mengena gitu Ya. kan, sehingga itu mengena kepada anak gitu kan. Ya. Karena pendidikan sangat sangat penting ya, pendekatan itu karena butuh metode Ya. untuk menyampaikan, bukan berarti kita langsung ini, tapi butuh pendekatan, butuh waktu yang tepat, metode yang sesuai, sehingga kadang orang tua mengajar anak itu susah gitu kan. Oke. Beda dengan anak belajar dengan orang lain, kadang mudah seperti itu. Ternyata di video ini inspiratif sekali bagaimana seorang ayah mengajarkan kepada anaknya itu bukan hanya mengajarkan tapi mencontohkan. Oke. Ini sangat luar biasa Pak Ya. Dokter. Ya. Jadi bukan hanya memberi ya, tetapi menjadi suri tauladan. Betul, Ya, betul. artinya langsung menjadikan gitu. Ya, baik sekali. Coba kita lanjutkan ini. Bapak sudah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang Sebenarnya saya akan bertemu dengan Beda. Sebenarnya saya Mas Joe Sumarto. Oke, tadi kita bisa lihat silanya, kemudian seorang guru berada di depan. Kira-kira nih apa nih yang menginspirasi bagi kita? Memang dikaitkan dengan materi kuliah saat ini terkait masalah sikap dan karakter bagi penuntut ilmu. Ya silakan, ada yang berkomentar? Oh silakan. Izin Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Awin. Izin mengomentari terkait video yang tadi sudah diputar. Video itu sangat bagus sekali ya, inspiratif. Karena di situ kita lihat tadi ada etika ya atau adab yang dicontohkan dari adegan tersebut, bagaimana seorang peserta didik itu sangat fokus ya, serius, sungguh-sungguh. Tetapi mereka itu kita lihat dari cara duduknya. Ya. Mereka itu duduk sila ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah bahwa itu duduk yang paling baik itu kan. Terus yang kedua, teknik dari pengajarannya tadi itu menggunakan kesenian. Nah, karena saya pernah mendengar bahwa Wali Songo saja menyampaikan ajaran Islam itu dengan cara memberi simpati dulu supaya mereka tertarik sehingga mereka itu bisa menerima apa yang kita ajarkan. Mungkin itu yang dapat saya komentari Pak Dokter. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ada hal-hal lain yang menjadi inspirasi. Jika ada yang perlu dikomentari. Ya, silakan. Wah, biasa nonton film nggak ngerti ya, silakan. Ya, menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Ya, jadi rekan-rekan semua berbahagia. Memang menanamkan pemahaman kepada peserta didik itu berbagai hal. Termasuk salah satunya melalui multimedia. Ya, tadi yang sampaikan saudara kita Bang Awin ya, melalui alat musik. Begitu juga seorang dosen ya memang variatif, bisa dengan cara sesi tanya jawab, bisa juga ada guyonan yang memang menginspirasi dari sebuah cerita begitu. Oke, di sini sikap duduk di majelis ilmu ya. Jadi dari beberapa paparan pertama itu bisa kita lihat, pertama duduk di depan ya, berarti hormat dan mendapat rahmat Allah ya. Kenapa sih mendapat rahmat Allah? Karena memang kesungguhan seseorang itu terlihat daripada girohnya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, berada di depan itu bagian daripada giroh itu sendiri. Oke, kemudian lagi duduk belakang ya. Duduk belakang ya karena kan memang kondisional sifatnya, tetapi selama ada bangku depan jangan sampai kosong, itu juga bahagian daripada pembahasan kita begitu ya. Kemudian lagi jangan sampai yang ketiga lah, berpaling, yaitu mendapatkan sesuatu respon yang tidak baik ya. Karena berpaling itu kan identik orang yang tanda kutip ogah, yang tidak mengindahkan sesuatu yang bermakna, dan itu bukan bahagian daripada apa-apa yang pernah kita ajarkan sebelumnya. Karena kita belajar terkait masalah hadis tarbawi, di sini bisa kita ambil pelajaran dari hadis riwayat muttafaqun alaih atau Al-Bukhari dan Muslim ya, bisa kita bacakan di sini. Atau rekan-rekan di antara kalian yang bisa membacakan, silakan ya. Dari Abu Waqid Al-Asji Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu ketika duduk bersama para sahabat di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 di antaranya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang seorang lagi pergi begitu saja. Kedua orang tersebut berhenti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mereka melihat tempat kosong di majelis halaqah atau majlis berbentuk melingkar dari depan, yang lain duduk di belakang mereka, dan yang ketiga berpaling pergi meninggalkan majlis tersebut. Setelah selesai majlis, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tersebut? Adapun salah satu di antara mereka berlindung atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya, dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, terima kasih atas bacaan dari terjemahan hadis tersebut. Ini juga ada korelasi terkait pada surat Al-Mujadilah. Ya, 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
siapapun yang penuh ya perhatian kepada ilmu pengetahuan dan diringi sebelumnya beriman pada Allah, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat. Nah ini kenapa golongan ini selalu ada, tipe si pembelajar itu selalu ada, ya karena memang giroh orang itu berbeda-beda, bahkan niatnya dalam menuntut ilmu berbeda-beda. Makanya dalam momen ini ya kita berharap pada rekan-rekan semuanya, pastikan, yakinkan sebelum masuk ruang kelas kita sudah berwudu. Yang kedua, kita ikhlas menuntut ilmu. Kita awali masuk ke ruangan kelas ini dengan ayunan kaki kanan, dan tentunya nanti kita berdoa bersama dengan mengucapkan seorang guru atau dosen dengan assalamualaikum. Itu juga ada doa, ada keberkahan ya. Itu menjadi instrumen selanjutnya adalah ini bahan referensi pembelajaran kita ya, ekspresi manusia dalam pendidikan, karena di dalam juga kumpulan-kumpulan hadis yang menyebabkan seseorang giroh untuk menuntut ilmu. Dengan harapan pertemuan kali ini, kuliah kali ini terkait masalah sikap dan karakter dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.